Halo pemirsa Kitab Mawas Diri. Dalam video kali ini, saya akan membawakan sebuah pembahasan yang berjudul Manunggaling Sejatining Urip Syekh Siti Jenar di bagian yang ketiga dalam episode Para Perampok yang Berguru kepada Syekh Siti Jenar. Semoga pembahasan ini dapat menjadi pengetahuan untuk kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Sunan Bonang menatap Sunan Kalijogo, berbicara melalui patinya. Bukankah maksud kita bukan urusan pesatnya penyebaran yang akan dibicarakan, tetapi tentang isi ajaran yang disampaikannya? Itulah yang membuat saya khawatir, Kanjeng Sunan Bonang. Namun mudah-mudahan yang kita khawatirkan itu tidak. Kenapa Andika berdua terdiam? Sunan Giri menatap Sunan Bonang dan Sunan Kalijogo. Ada apa? Tidak, Kanjeng Sunan Giri, kita hanya memaklumi saja kemampuan seorang rakyat jelata seperti Syekh Siti Jenar mampu mengembangkan dan menyebarluaskan acaranya. Itu yang sangat kami renungkan, terang Sunan Bonang. Tetap saja, pesatnya ajaran yang dia bawa penyebarannya tidak akan seluas para wali, termasuk pengaruh dan wibawanya. Mungkin hanya sekelompok kecil saja yang kemungkinan terserak di pelosok negeri Demak Bintoro, ujar Kanjeng Sunan Giri. Namun itu bukan sebuah persoalan selama dia tidak menyimpang dari aturan para wali. Apa boleh buat, justru itulah nantinya akan menuai persoalan, batin Sunan Bonang. Namun biarlah waktu yang menjawab, Kanjeng, sebab kita tidak mungkin bisa mengubah alur kehidupan yang akan terjadi. Bukankah kita hanya sebatas mengetahui dengan keterbatasan ilmu kita, Kanjeng? Urai Sunan Kalijogo dengan bahasa batinnya. Prajurit Demak yang pernah berhadapan dengan Syekh Siti Jenar, Si Krempeng dan Si Tambun. Si Krempeng dan Si Tambun sedang berbincang-bincang di bawah pohon beringin, menunggu giliran berjaga di gerbang alun-alun Demak Bintoro. Syekh Siti Jenar ternyata temannya para wali, ujar Si Tambun. Namun apakah dia juga termasuk salah seorang wali di antara wali Songo? Matanya menatap ke arah Si Krempeng. Tanyakan saja pada Kanjeng Sunan Kalijogo, jangan pada saya, jawab Si Krempeng tinggi. Tapi jika melihat kesaktian dan kehebatan ilmunya, saya yakin bahwa dia masih termasuk wali. Si Tambun mengerutkan dahinya, coba menebak-nebak. Buktinya dengan Sunan Kalijogo sangat akrab. Terkadang bicara melalui tatapan matanya, terkadang pembicaraannya tidak kita pahami. Andika sepertinya tertarik oleh Syekh Siti Jenar gendut. Si Krempeng berdiri. Benar, jawab Si Tambun tenang. Saya jadi ingin memiliki ilmunya. Kenapa mesti berguru pada Syekh Siti Jenar yang tidak jelas asal-usulnya? Bukankah Kanjeng Sunan Kalijogo juga sangat sakti dan beliau jelas asal-usulnya, terang Si Krempeng. Ya, tetapi tidak mudah untuk mendapatkan ilmu dari para wali tanpa melalui tahapan-tahapan yang berat, ujar Si Tambun. Apa bedanya dengan Siti Jenar? Si Krempeng menyandarkan punggung ke pohon beringin. Jelas beda. Kalau Syekh Siti Jenar sangat mudah memberikan ilmu, tambah Si Tambun. Tahu dari mana? Si Krempeng penasaran. Itu dugaan saya, jawab Si Tambun. Lah, baru menduga-duga. Saya kira sudah tahu dan yakin, ucap Si Krempeng. Meskipun hanya berupa dugaan, tapi saya yakin. Si Tambun membetulkan penutup kepalanya. Jika Syekh Siti Jenar sangat mudah memberikan ilmu, makanya ingin membuktikannya. Kalau tahu tempat tinggalnya atau padepokannya, akan saya datangi, jelas Si Tambun seraya mengangkat tombak. Langkah kakinya pelan menuju gerbang alun-alun Demak Bintoro untuk melaksanakan tugas mengganti yang lain. Cari saja kalau mau, ujar Si Krempeng melangkah di belakangnya. Saya rasa mudah mencari tempat tinggal orang sakti seperti Syekh Siti Jenar. Tentu, orang-orang Demak Bintoro pada kenal seperti halnya para wali. Sama-sama menuju gerbang alun-alun. Pasti, Si Tambun mengangguk-anggukan kepala. Karena dia salah seorang dari wali, hanya saja tidak termasuk wali 9. Mungkin karena tidak tinggal di pusat kota Demak Bintoro. Mungkin juga dia punya tugas lain di pedesaan dalam penyebaran agama Islam.
Langkahnya terhenti tepat di depan gerbang alun-alun Demak Bintoro. Kenapa Andika punya dugaan bahwa Syekh Siti Jenar seolah-olah ditugaskan untuk menyebarkan ajaran Islam di pedesaan? Tanya si Krempeng. Pertama, karena dia jarang berkumpul di dalam Masjid Demak. Keduanya, dia sangat terlihat akrab dengan Kanjeng Sunan Kalijogo yang memiliki kesaktian seimbang dengannya, terang si Tambun. Bisa jadi, si Krempeng mengerutkan dahinya. Namun meskipun Kanjeng Sunan Kalijogo orang sakti, tapi pembicaraannya tentang agama bisa dipahami oleh kita. Berbeda dengan Syekh Siti Jenar yang kadang-kadang ucapannya membingungkan kita. Itulah bedanya Kanjeng Sunan Kalijogo dengan Syekh Siti Jenar, ujar si Tambun, berdiri tegak sambil memegang tombak. Maksud Andika, kalau belajar dengan Kanjeng Sunan Kalijogo, untuk sampai pada tahap atas harus bertahap, tidak bisa langsung. Sedangkan Syekh Siti Jenar bisa loncat pada tingkatan yang kita inginkan. Buktinya, dia berbicara yang tidak bisa kita pahami, berarti sudah bisa loncat. Si Tambun mencoba menerangkan. Cerdas juga Andika Gendut, ujar si Krempeng. Saya yakin Kanjeng Sunan Kalijogo mengajarkan dengan bertahap, karena beliau melihat kemampuan orang yang menerima. Sedangkan Syekh Siti Jenar tidak. Makanya pembicaraannya kadang-kadang melantur. Melantur itu menurut kita, karena kita ilmunya masih rendah. Coba saja jika kita sudah berada pada tahapan atas, mungkin sangat paham pada setiap ucapan Syekh Siti Jenar, bela si Tambun. Tidak mungkin, si Krempeng mengerutkan dahinya. Masa dia pernah bilang kalau Allah itu punya 4 prajurit? Bukankah Allah itu punya para malaikat? Kenapa mesti ada lagi prajurit? Aneh bukan? Tambahnya. Justru itulah Kisanak. Si Tambun tersenyum. Saya penasaran dengan yang disebut 4 prajurit Allah oleh Syekh Siti Jenar. Siapakah itu? Dan mengapa prajurit Allah bisa diperintah juga oleh Syekh Siti Jenar? Kalau saya memiliki ilmu seperti itu dan menguasai prajurit Allah seperti dia, tentu pangkat akan naik. Tidak lagi jadi prajurit, tapi jadi raja. Menghayal, si Krempeng mencibir. Syekh, saya telah mencoba untuk menuju Manunggaling Kawula Gusti. Kebo Kenongo menghampar serban di depannya. Lanjut berdiri. Andika sekarang akan sholat. Syekh Siti Jenar duduk bersila di sampingnya. Bukankah Andika telah mencoba menuju Manunggaling Kawula Gusti? Benar, namun saya belum sampai. Sekarang saya akan sholat, terang Kebo Kenongo. Tujuan Andika sholat. Syekh Siti Jenar tersenyum. Bukankah sholat jalan kita menuju Manunggaling Kawula Gusti, Syekh? Kebo Kenongo mengerutkan dahinya. Bukan, ujarnya pendek. Syekh Siti Jenar memutar tasbih, seraya mulutnya komat kamit bersikir. Apakah harus bersikir menuju Manunggaling Kawula Gusti, Syekh? Tanyanya kemudian. Tidak juga, jawab Syekh Siti Jenar pendek. Lantas untuk apa sholat dan bersikir? Kerutnya. Bukankah Syekh pernah mengatakan kalau semua itu upaya untuk mendekatkan diri dengan Allah? Jika itu jawaban Ki Ageng Pengging benar adanya, Syekh Siti Jenar sejenak memejamkan mata, kemudian membukanya lagi dan menatap Kebo Kenongo yang masih berdiri hendak sholat. Bukankah mendekatkan diri kepada Allah sama saja dengan menuju Manunggaling Kawula Gusti? Tanya Kebo Kenongo selanjutnya. Tidak juga Ki Ageng, ujar Syekh Siti Jenar. Lantas, Manunggaling Kawula Gusti sangat berbeda dengan mendekatkan diri kepada Allah, terang Syekh Siti Jenar. Perbedaannya, keningnya semakin mengkerut, karena yang namanya dekat berbeda dengan manunggal. Manunggal bukanlah dekat, dekat bukanlah manunggal. Syekh Siti Jenar berhenti sejenak. Syekh Siti Jenar berhenti sejenak. Namun sekarang sebaiknya Ki Ageng Pengging sholatlah lebih dulu. Berceritalah setelah selesai mendirikannya, tambahnya. Baiklah, Syekh. Keadaan di padepokan Syekh Siti Jenar sore itu terasa segar. Panas matahari tidak menyengat. Seiring dengan bayang-bayang manusia yang kian meninggi, udara pegunungan terasa sejuk. Pepohonan dan tumbuhan berdaun lebat menambah suasana asri. Padepokan yang ditata sedemikian rupa menambah khusyuk para pencari ilmu. Syekh,
Kebo Genongo mendekat. Sholat saya sudah selesai. Baiklah. Syekh Siti Jenar bangkit dari duduknya. Apa yang Andika rasakan saat sholat? Tidak ada. Tidakkah merasakan sejuknya udara pegunungan? Tidakkah Andika melihat kain serban yang terhampar di tempat sujud? Lanjut Syekh Siti Jenar. Tidak. Jawab Kebo Genongo. Tidakkah Andika mendekati Allah? Tanyanya kemudian. Saya tidak merasakannya. Tidak pula menjumpainya. Ujar Kebo Genongo. Mungkin sholat saya terlalu khusyuk. Syekh Siti Jenar menengadah ke langit, lalu duduk bersila di atas rumput hijau yang dihampari tikar pandan. Gerak-geriknya tidak luput dari pandangan Kebo Genongo. Lihatlah. Kedua tangannya ditumpuk di bawah dada. Tiba-tiba tubuhnya mengangkat dari tikar yang didudukinya dengan jarak 1 jengkal, 2 jengkal, 1 hasta, 2 depa. Apa yang terjadi, Syekh? Kebo Genongo garuk-garuk kepala, keningnya berkerut-kerut. Ini hanyalah bagian kecil akibat pendekatan dengan Allah. Dalam keadaan melayang, matanya menatap tajam ke arah Kebo Genongo. Hasil pendekatan. Jadi bukan manunggaling kawula Gusti? Dengan menahan kedip Kebo Genongo bertanya. Saya belum menerangkan tentang manunggaling kawula Gusti. Namun kita tadi berbicara tentang upaya pendekatan. Terang Syekh Siti Jenar, perlahan menurunkan kaki satu persatu hingga akhirnya kembali menyentuh tanah. Dengan jalan sholatkah? Tanya Kebo Genongo. Bukankah saya tadi waktu sholat tidak menemukan apapun? Bahkan tidak bisa melakukan seperti yang Syekh perlihatkan. Jangan salah, ini bukan sholat. Namun sholat adalah salah satu upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sholat tadi merupakan syariat bagi pemeluk Islam, juga ibadah bagi hamba atau abdi Allah, maka hukumnya wajib. Urai Syekh Siti Jenar. Namun ketika orang belum lagi menemukan hakikat dari sholat, itulah seperti yang Ki Ageng Pengging rasakan. Hampa, desis Kebo Genongo, seraya menatap Syekh Siti Jenar dengan penuh kekaguman. Kebanyakan orang adalah seperti itu, Ki Ageng Pengging. Syekh Siti Jenar melangkah pelan. Jika demikian, saya baru saja pada tahapan syariat. Bisakah saya menemukan hakikat yang dimaksud oleh Syekh Siti Jenar? Kebo Genongo seakan-akan kehilangan gairah. Hakikat menuju pendekatan sebelum manunggaling kawula Gusti. Maka seperti yang pernah saya jelaskan pada Ki Ageng, kita meski berbeda agama, namun bukankah Andika harus memaksakan syariat ajaran yang saya miliki untuk Ki Ageng kerjakan? Karena kebiasaan Andika adalah bersemedi. Bukankah dengan cara itu, terutama dalam upaya pendekatan? Syekh Siti Jenar kembali mengurainya. Benar, Syekh. Sejenak Kebo Genongo merenung. Syekh, maafkan kami menghadap, ujar Kebo Benowo dan dua temannya. Katakanlah. Syekh Siti Jenar menatap Kebo Benowo dan teman-temannya. Kalau boleh, saya menginginkan ilmu yang Syekh miliki. Namun hendaknya Syekh tidak marah terhadap permintaan saya. Kebo Benowo dengan nada pelan. Jika seandainya saya memiliki ilmu, maka tidaklah keberatan untuk memberikan. Sudah sepatutnya ilmu itu diamalkan, jawab Syekh Siti Jenar. Ilmu jika semakin sering diamalkan dan diajarkan, maka akan semakin bertambah. Namun sebaliknya, jika ilmu itu tidak pernah diamalkan atau dibagikan, apalagi kikir untuk mengajarkannya, secara perlahan akan hilang dari diri kita. Hendaklah tidak ditukar dengan emas atau uang, apalagi dijual belikan. Kalau tak ingin hilang hakikatnya, urainya kemudian. Iya Syekh, jadi kalau begitu, saya bisa memohon kepada Syekh untuk diajari ilmu. Dengan orang-orang yang memiliki ilmu tinggi lainnya, mereka selalu meminta imbalan, kalau tidak berupa tumbal. Apa yang Andika inginkan dari ketidaktahuan saya? Tanya Syekh Siti Jenar. Syekh selalu merendah. Saya menginginkan ilmu untuk bertarung dan ilmu untuk mengubah daun menjadi emas, ujar Kebo Benowo. Bukankah Andika sudah jago bertarung? Mengapa mesti saya yang mengajari? Syekh Siti Jenar membetulkan duduknya. Untuk apa bisa mengubah daun menjadi emas? Dalam urusan bertarung secara fisik saya bisa. Namun saya masih kalah dengan ilmu Syekh.
Namun saya masih kalah dengan ilmu Syekh waktu bertarung saat itu. Kebo Benowo menelan ludah. Juga jika saya bisa mengubah daun menjadi emas, maka saya akan menjadi orang kaya raya seantero negeri Demak Bintoro. Baiklah, pelajarilah itu, ujar Syekh Siti Jenar. Bagaimana cara mempelajarinya? Tanya Kebo Benowo mengerutkan keningnya. Dekatkan diri Andika kepada Sang Pencipta. Niscaya apapun yang Andika inginkan akan terkabul, karena Sang Penciptalah yang memiliki segalanya, terang Syekh Siti Jenar. Caranya itu yang susah, Syekh. Harus bagaimana? Banyak cara untuk menuju Allah. Laksanakanlah itu, baru Andika akan bisa. Mintalah apa yang Andika inginkan, terang Syekh Siti Jenar. Saya tidak mengerti dan paham, Syekh. Kebo Benowo garuk-garuk kepala. Saya ingin langsung bisa, tanpa harus melalui tahapan yang rumit yang Syekh sebutkan. Mustahil Syekh tidak bisa memberikannya. Tidak mustahil bagi Allah. Jika memang Dia menghendaki, maka jadilah, ujar Syekh Siti Jenar. Saya sudah bisa. Kebo Benowo bangkit dari duduknya, lalu memetik selembar daun basah dan diusapkannya dengan kedua telapak tangan. Wah, benar-benar hebat ilmu yang Syekh berikan. Saya sudah bisa mengubah daun menjadi emas. Terima kasih, Syekh. Berjingkrak-jingkrak kegirangan. Saya juga, Syekh. Loro Kempol bangkit dan mencabut golok dari sarungnya. Lego Benongo, babatlah tubuh saya dengan golok ini, cepat. Menyodorkan golok pada temannya. Baik, bersiaplah. Tanpa ragu-ragu lagi, Lego Benongo membabatkan golok pada Loro Kempol yang sedang berdiri tegak. Hebat, benar-benar hebat. Loro Kempol tersenyum bahagia. Ketika tubuhnya dibabat oleh Lego Benongo, tidak merasakan apapun, bahkan seperti membabat angin. Sudah Benongo, cukup. Lalu duduk bersila di hadapan Syekh Siti Jenar. Itu yang kalian inginkan sudah saya berikan. Syekh Siti Jenar menggenggam tasbih dengan tangan kirinya. Terima kasih, Syekh. Syekh telah mengajarkan dan mengamalkan ilmu pada kami semua dengan satu kalimat, hingga keinginan kami tercapai. Kebo Benowo tampak senang, begitu juga dengan temannya. Kami tidak akan pernah melupakan jasa baik Syekh yang telah kami anggap sebagai guru. Untuk itu izinkanlah kami pulang kampung. Kembalilah, karena hanya itu yang kalian ingin raih. Syekh Siti Jenar masih dalam keadaan bersila. Terdengar mulutnya Qomat Kamit membacakan zikir sambil memutar tasbih. Perlahan-lahan tubuhnya samar dari pandangan Kebo Benowo dan temannya, hingga akhirnya tidak terlihat. Menghilang? Kebo Benowo menggosok-gosokkan kedua matanya, begitu juga dengan kedua temannya. Aneh, kemana beliau? Ya, hebat. Loro Kempol memutar-mutar matanya, menatap ke segala arah, menyisir keberadaan Syekh Siti Jenar. Benar-benar lenyap. Tidak jadi soal, karena apa yang kita inginkan telah kita peroleh. Di samping itu, kita pun sudah meminta izin untuk kembali pulang kampung. Menghilangnya Syekh Siti Jenar berarti merestui kita semua. Mari kita turun dari padepokan ini. Kebo Benowo bangkit dari duduknya, diikuti oleh temannya. Mereka pun turun dari padepokan menuju kampungnya. Kalian orang-orang miskin, sebaiknya tunduk dan takluk pada saya. Loro Kempol berkacak pinggang di hadapan orang-orang yang berbondong-bondong menuju tempat sabung ayam. Keparat, apa maumu? Joyodento pemimpin kelompok sabung ayam. Masa Andika tidak mendengar? Bukankah saya menyuruh Andika dan kawan-kawan agar tunduk? Loro Kempol dengan sorot mata meremehkan. Tunduk? Jangan harap keparat. Joyodento mencabut keris dari sarungnya. Memangnya Andika seorang senopati? Enak saja. Ternyata Andika punya keberanian Joyodento. Loro Kempol tidak bergeming melihat ketajaman ujung keris yang terhunus. Kawan-kawan, cepat habisi dia. Perintah Joyodento pada temannya. Majulah kalian semua. Buktikan kehebatan kalian jika memang sanggup membunuhku. Loro Kempol tertawa renyah. Matilah Andika, keparat.
Jayadenta menyodorkan keris ke arah ulu hati, diikuti oleh 4 orang temannya, menyodok perut, membabat leher, punggung, kepala, dan kaki. "Hanya ini kemampuan kalian?" Loro Kempol menantang. "Ayo teruskan." Sedikit pun tidak beranjak dari tempatnya berdiri, membiarkan lawan melakukan serangan. "Gila!" Jayadenta menghentikan gerakan. Tenaganya merasa terkuras. Begitu pula dengan teman-temannya. Ilmu apa yang dimiliki si Loro Kempol? Perampok kampungan ini mendadak punya kesaktian yang luar biasa. Seluruh senjata yang kita gunakan untuk mencapik-capik tubuhnya, laksana menghantam angin. Mengerutkan keningnya. "Percaya kalian sekarang dengan kesaktian saya." Loro Kempol dengan tangan kiri berkecak pinggang. Tangan kanannya memutar kumis. "Dari mana Andika punya ilmu sihir?" tanya Jayadenta. "Ini bukan ilmu sihir bodoh, tapi ilmu miliknya orang sakti yang berasal dari Sang Pencipta alam semesta," ujar Loro Kempol. "Percaya kalian sekarang pada saya. Jika percaya dan tidak punya lagi keberanian, sebaiknya jadi pengikut saya, tunduk pada saya." "Mana mungkin saya harus tunduk pada Andika, sedangkan saya belum Andika kalahkan," tantang Jayadenta. "Jadi kalian mau saya musnahkan ketimbang tunduk pada saya?" Loro Kempol menghunus goloknya. "Sebaiknya kita ikuti saja keinginannya," ujar teman Jayadenta meringis ketakutan. "Benar Kang, sebaiknya kita jadi pengikutnya saja ketimbang dihabisi," bisik yang lainnya. "Benar juga, ketimbang kita mati mengenaskan," jawab Jayadenta, seraya kakinya mundur beberapa langkah. "Ayo pikirkan sekali lagi, saya masih memberi kesempatan pada kalian. Pilih mati atau jadi pengikut saya," ujar Loro Kempol sembari menyilangkan golok di depan dadanya. "Kami menyerah saja Ki," ujar Jayadenta serempak. "Ah, bagus. Kenapa tidak dari tadi kalau mau menyerah? Untung saja golok ini belum bersarang pada leher kalian." Loro Kempol kembali menyarungkan goloknya. "Ikutilah kalian ke tempat saya." "Syekh, ternyata saya lebih bisa merasakan mendekati Sang Pencipta dengan cara bersemedi." Kebo Kenongo melangkah pelan di samping Syekh Siti Jenar. "Karena Ki Ageng Pengging sudah terbiasa dengan cara itu," ujar Syekh Siti Jenar. Pandangannya tertunduk ke ujung kaki. Benar seperti yang Syekh sampaikan. Cara pendekatan dan kebiasaan ternyata tidak mudah untuk dirubah. Namun ketika kita menggunakan jalan yang berbeda, ternyata memiliki tujuan sama. Kebo Kenongo menghela nafas dalam-dalam. "Kenapa? Ya, karena itulah yang disebut manunggal satu," terang Syekh Siti Jenar, menghentikan langkahnya, seraya matanya menatap pucuk gunung yang berkabut. "Benar Syekh, orang melakukan tata cara dan ritual dalam wujud fisik yang berbeda, namun tujuannya tetap satu, Sang Pencipta," tambah Kebo Kenongo. "Satu harapan untuk mendapatkannya, mendekatkannya, meraihnya, dan manunggal," terang Syekh Siti Jenar. "Namun belum manunggal Kawula Gusti, yang akhirnya wahdatul wujud." Lantas, mereka mendekatkan diri kepadanya, bukan untuk tujuan manunggal, tetapi untuk mengajukan berbagai macam permohonan dan keinginan, karena mereka lebih mencintai urusan lahiriah yang cenderung duniawi ketimbang urusan alam kembali atau akhirat. Syekh Siti Jenar melirik ke arah Kebo Kenongo. "Bukankah ada orang yang tidak terlalu tertarik pada urusan lahiriah saja, namun mereka menginginkan kesempurnaan hidup dan masuk ke dalam tahap akrab Sang Pencipta?" Kerut Kebo Kenongo. Tatapannya mendarat pada wajah Syekh Siti Jenar yang bercahaya. "Itulah yang jumlahnya sangat sedikit Ki Ageng Pengging." Lalu Syekh Siti Jenar memberi isyarat dengan jari jemari tangannya. Kecenderungan orang melakukan pendekatan pada Allah karena mengharapkan sesuatu, atau orang tadi dalam keadaan susah. Ketika mereka merasa senang dan bahagia, lupalah kepadanya. "Mengapa Syekh?" "Karena tujuan pendekatan mereka untuk meraih dan memohon kebaikan lahiriah saja," terang Syekh Siti Jenar.
ketika merasa sudah terkabul keinginannya, kemudian melupakan Allah. Bukankah tidak semua orang seperti itu, Syekh? Tanya Kepu Kenongo. Tidak, hanya hitungannya lebih banyak. Syekh Siti Jenar melipat jari jemarinya. Sangat sedikit orang yang punya kecenderungan untuk mengikat keakraban dengan Sang Pencipta. Padahal tahap terkabulnya permohonan mereka bukan karena akrab, tapi dalam upaya mendekat dan kemahamurahannya saja. Jika seandainya mereka sudah merasa akrab dan berada dalam keakraban, tidak mungkin melepas ikatan semudah itu, urainya. Jika sudah akrab, saya kira tidak mungkin orang untuk menjauh. Karena untuk mengakrabi, perlu upaya pendekatan yang memerlukan waktu tidak sebentar. Kepu Kenongo mengangguk-anggukkan kepala. Ya, maka tahap akrab dengan Allah itulah ketika orang dalam keadaan ma'rifat. Ketika kita tidak saling memiliki lagi garis pemisah untuk saling bertemu, kapanpun, dimanapun. Tidak ada lagi sekat-sekat dan ruang kosong sebagai jeda untuk mengakrabinya. Syekh Siti Jenar menghela nafas dalam-dalam. Ya, benar Syekh. Kepu Kenongo berkali-kali mengangguk-anggukkan kepalanya. Nah, pada tahap akrab itulah kita meminta apapun tidak mungkin tertolak. Mana ada keakraban tanpa adanya ketertarikan kasih sayang? Syekh Siti Jenar perlahan melangkah lagi. Tentu Syekh, saya sangat paham. Kepu Kenongo terkagum-kagum dengan uraian Syekh Siti Jenar. Keakraban dengan Allah tidak mudah. Namun ketika kita sudah berada dalam lingkarannya, tidak mudah pula untuk melepas. Syekh Siti Jenar berdiri mematung di bawah pohon kenanga. Benar, meski saya pun dengan susah payah mendekat untuk mengakrabinya, belum juga sampai. Karena upaya saya bukan hanya untuk mendekat dan mengajukan berbagai permohonan, namun ingin mengakrabinya, ujar Kepu Kenongo. Jika dalam keadaan sangat akrab, bukankah tidak memohon pun akan diberinya? Ujar Syekh Siti Jenar. Berjuanglah dan bergeraklah ke arah sana. Jika sudah tercapai, keinginan lahiriah pun secara perlahan tidak lagi menjadi persoalan yang sangat istimewa. Itu semua dirasakan hanyalah sebagai pelengkap lahiriah saja, sebagai syarat hidup. Benar Syekh. Kepu Kenongo kembali mengiringi langkah Syekh Siti Jenar. Padahal tidak hanya Raden Patah yang memiliki darah biru dan sekarang menjadi penguasa Demak Bintoro. Saya pun masih keturunan Mojopahit. Namun saya tidak punya hasrat sedikit pun untuk menjadi penguasa. Tujuan saya bukan itu, tetapi seperti Syekh terangkan tadi, keinginan lahiriah itulah yang memenjarakan kita menuju marifat. Ruang kosong antara jarak, jeda pemisah yang merintangi keakraban kita dengan Sang Pencipta. Terang Syekh Siti Jenar. Perintang tadi berupa semua keinginan lahiriah yang diistimewakan oleh nafsu keduniawian karena ingin berkuasa, ingin kekayaan, dan banyak keinginan. Itu semua yang dinomorsatukan. Lahirnya keserakahan. Jika itu yang masuk ke dalam jiwa dan pikiran, hati ini akan terasa gelap, ujar Kepu Kenongo. Mana mungkin menuju akrab, untuk mendekat pun kita harus mencari cahaya, jika tidak tentu membabi buta. Nah, itulah penggoda manusia untuk meraih keakraban dengan Allah. Jernihkan hati, tenangkan jiwa, damaikan gejolak nafsu, merupakan upaya untuk membuka jalan keakraban, tambah Syekh Siti Jenar. Manusia terkadang sangat sulit menyusuri jalan yang penuh dengan godaan tadi, karena dalam dirinya memiliki nafsu yang sangat sulit untuk dikendalikan. Itulah upaya perjuangan menuju keridhoannya, menuju akrab dengan Allah. Terkadang manusia hanya sebatas berucap di bibir bahwa dirinya telah akrab, tetapi dalam kenyataannya tidak. Lalu mengakui bahwa saya telah ma'rifat. Sebenarnya, ma'rifat bukan sebuah pengakuan, tetapi realitas dalam tahapan akrab. Terbelenggulah dengan ikatan kata-kata. Ya, Kepu Kenongo menghentikan langkahnya seiring dengan Syekh Siti Jenar. Adakah perbedaan antara ma'rifat dengan akrab? Atau memang sama, ma'rifat adalah akrab?
sedangkan akrab adalah ma'rifat. Tanyanya kemudian, orang yang sudah ma'rifat tentu akrab, orang yang sudah akrab tentu sudah ma'rifat, terang Syekh Siti Jenar. Jubahnya yang berwarna hitam berlapis kain merah, tersibak angin pegunungan. Ma'rifat itu sendiri, kerut Kepo Kenongo. Tahu mengetahui, berhenti sejenak, namun tidak cukup itu. Tentu saja harus diurai dengan maksud dan makna yang terarah. Mengetahui tentang apa? Tahu tentang apa? Tentu saja tentang dirinya dan Tuhannya. Bukankah terkait dengan makna akrab? Sehingga ada istilah kalau ingin mengenal Gustimu, Allahmu, maka harus mengenal dirimu sendiri. Lanjut Syekh Siti Jenar. Saya pernah mendengar Syekh. Kepo Kenongo merenung. Bukankah Tuhan itu lebih dekat daripada urat leher dan lehernya? Bola mata putih dengan hitamnya. Tentu. Syekh Siti Jenar melirik ke samping. Namun itu sifatnya umum, tidak masuk ke dalam makna akrab. Bahkan ma'rifat juga mungkin tidak. Bukankah untuk menuju ma'rifat pun tidak mudah, Syekh? Tetapi ada tahapannya, yaitu syariat, hakikat, thariqat, dan akhirnya ma'rifat, ujar Kepo Kenongo. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Nantikan kelanjutan pembahasan ini di video berikutnya. Tetap di channel Kitab Mawas Diri.